Mau pulang ke Indonesia, nggak usah khawatir, nggak usah ribet amat, nggak usah takut, pokoknya nggak usah gimana-gimana ya. Di sini tuh aman banget, negara kita itu, negara Indonesia itu aman banget ya. Ada arahnya. Kalaupun mungkin ada hal yang berbau negatif, berbau uang ya, kita itu wajib untuk videoin ya, ataupun kita wajib untuk lapor. Loh kok nggak sesuai gitu loh kok ada biayanya gitu loh, kok kayak gini, itu harus wajib lapor 10 hari ya, wajib 10 hari. Dan makan siang itu dijatah ya, makan siang itu dijatah ya, pagi, siang, malam itu dijatah, nggak bayar sama sekali. Dan untuk air mineralnya di sini kita itu boleh ambil sendiri berapa dus kita mau, itu bisa ambil, asal kuat untuk ngambilnya ya, asal kuat untuk ngambilnya. Nah ini air mineralnya ya, ini kemarin malam saya itu ambil 1 dus ya, tangan saya itu sampai pegel ya, karena berat banget ya, saya itu ambil 1 dus, boleh ambil 2 dus 3 dus itu nggak masalah, yang penting kuat aja ngangkatnya kayak gitu. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiyati 024. Hari ini alhamdulillah saya sekarang udah berada di Wisma Atlet Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan ya. Sekarang saya lagi di karantina, enggak keluar rumah sama sekali. Keluarnya itu kalau lagi makan aja, ambil makanan, terus naik ke atas makan, buang sampah, itu aja. Terus kalau kegiatan lainnya ya pasti ya kayak olahraga, turun bawah, naik tangga, itu aja sih olahraganya ya, kegiatannya. Dan kalian tadi lihat sendiri kondisi kamar ya, kamar dari Pasar Rumput Manggarai. Tadi kalian udah lihat kan ya kondisinya. Tadi banyak lagi ada yang sembahyang, terus lagi ada tiduran, dan kebetulan tadi saya juga udah sholat ya, jadi langsung bikin video ya untuk ngabarin kalian kalau saya udah berada di Wisma Atlet. Nah ini ya kondisinya, jadi ada kamar, ini adalah kamar saya, mohon maaf ya berantakan karena nggak ada lemari. Sebenarnya ada lemari, cuma kan saya orangnya pelupaan, jadi kalau misalnya ditaruh lemari barang-barang nanti saya tuh orangnya lupa ya, jadi memang ya nggak apa-apa lah ya, karena kan di sini kita itu di karantina cuma 10 hari aja ya, 10 hari di karantina ya, kalian lihat sendiri kan kondisinya. Dan di sini di ruangan ini ya, di ruangan ini itu ada AC-nya. AC-nya itu 24 jam on terus ya, nggak dimatiin sama petugasnya, nggak ada remote-nya juga ya, jadi nggak dimatiin. Dan di sini ya, mohon maaf ya, oh lagi tidur mbaknya ya. Di sini ya, di kamar yang ini itu ada kipas anginnya, dan di sini juga ada kipas anginnya ya. Jadi fasilitasnya tuh lengkap ya. Kita itu cuma kayak gini aja, tiduran aja, nggak ngapa-ngapain ya, tiduran, habis makan tidur gitu ya. Paling olahraga sebentar ya ke sana, terus tuh masuk lagi ya, karena memang alhamdulillah kita 3 orang itu kompak ya, nggak mau keluar kemana-mana ya, selain ambil makanan, ambil minuman, udah gitu ya, terus olahraga, dan nggak kepengen keluar kemana-mana. Sebenarnya
maksudnya kayak ke lantai 3 kita itu jalan-jalan itu boleh sebenarnya, cuma kan di bawah itu kan banyak banget orang ya, jadi kita lebih waspada aja sih ya, bukannya sombong atau gimana, karena kan kita juga lagi di karantina ya, ben putih ben meling gitu ya biar nggak kena sinar matahari, kan pulang-pulang wah kamu putih sekali gitu loh. Oh ya, untuk kalian terima kasih banyak yang tadi udah doain saya selamat sampai tujuan dan nggak ada halangan. Alhamdulillah saya udah berada di Jakarta ya. Terima kasih banyak doa kalian ya saya ucapkan. Dan untuk kemarin yang nanya, Mbak, kok di videoin di dalam pesawat gini ya, saya itu di pesawat memang di videoin ya, bukan cuma saya aja yang videoin, ada kok orang dari Taiwan ya, ada kok orang dari mana itu ya tadi ya, orang dari Taiwannya sendiri, terus dari luar negeri kayak mungkin ya orang bule-bule gitu, semuanya pada videoin, bukan saya aja ya. Dan saya juga yang video juga saya pakai mode pesawat terbang ya, jadi pakai mode pesawat terbang tuh saya videoin, nggak apa-apa. Pas waktu saya videoin juga di sebelah saya ada pramugari saya juga diam-diam aja, nggak maksudnya ngomong baik, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak, biasa aja. Yang terpenting adalah pas waktu itu nggak boleh ngecas HP ya, nggak boleh ngecas HP, itu nggak boleh ngecas HP, pas naiknya pas turunnya juga nggak boleh ngecas HP. Jadi nanti waktu pas di atasnya itu kita boleh ngecas HP pakai mode terbang pesawat ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan maksudnya pas itu kan aku juga udah izin dulu ambil video dan pramugarinya bilang nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau pulang ke Indonesia Raya, Indonesia tercinta, jangan bingung-bingung, jangan takut-takut seperti yang diberitakan inilah itulah ya. Pokoknya jangan bingung-bingung ya. Di sini itu nanti kan ada arahannya ya. Kayak kemarin itu ya saya berbagi cerita sama kalian ya. Mumpung saya juga lagi nggak ngapa-ngapain ya. Tiduran aja dari tadi sampai tangannya pegel, sampai apa ini lehernya juga sakit banget, tiduran terus ya. Jadi pas waktu saya pas waktu saya terbang dari Singapura ke Jakarta ya, langkah-langkahnya seperti itulah ya biasa gitu ya. Pas udah nyampe Jakartanya itu memang berbeda, nggak kayak dulu kan waktu pas pas nyampe Jakarta dulu kan cuma ngecek di imigrasi aja ya kan, ngeceknya tuh di imigrasi aja ya, kita ngecek ngecap itulah paspor lah ya. Itu sekarang tuh nggak, berbeda. Pas kita udah nyampe Jakarta, kita turun ya, terus lepas turun kita harus tunjukkan paspor, terus yang tiket, terus dan kartu vaksin sama PCR ya. Ini 4 ini perlu. Nah terus dicek sama petugasnya yang pertama, oh mbaknya itu dari Taiwan gitu ya, kerja di Taiwan ya mbak. Terus ditanya-tanya lah sedikit, kerja apa di sana ya, saya jawab jadi ART jaga lansia. Udah beres, udah dicek, udah beres gitu ya. Terus kita nanti itu dikasih barcode ya, kita itu dikasih barcode sama petugasnya ya. Nah lepas udah dikasih barcode, terus kita masuklah ke sini lagi ya, ke petugas satu lagi ya, kan ada arahannya pokoknya ya. Terus ditanya-tanya, oh mbaknya dari Taiwan gitu ya, ini mau cuti atau labas? Terus saya bilang labas gitu ya, nggak balik lagi. Terus kerja di sana gimana, enak apa enggak, pokoknya ditanya-tanya seputar itu loh ya. Petugasnya juga baik ya, di situ petugasnya baik. Oke udah kelar ya. Terus mbaknya bilang ini barcode-nya jangan sampai hilang ya mbak ya, karena ini nanti bukti untuk masuk ke selanjutnya, ini harus ada barcode ini ya. Terus pas udah kayak gitu, terus kita masuklah ke dalam. Nah di situ ada TNI ya, ada TNI. Nah di situ ada TNI. Terus TNI-nya bilang tunjukkan barcode-nya aja, nggak usah paspor, nggak usah lain-lain, barcode-nya aja. Terus aku tunjukin barcode-nya, udah. Terus kasih sama petugasnya, terus dicek, oke boleh masuk. Oke kita masuk lah.
ya. Lepas udah masuk ya, di situ ada arahan, barulah kita ke imigrasi. Nah, di imigrasi itu kita tunjukkan paspor, terus tunjukkannya, pokoknya saya tunjukkan semuanya lah ya, kasihkan ke petugas imigrasinya, saya kasihkan semuanya. Nah, setelah udah dikasihkan semuanya, kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam, ikut arahan. Lepas itu ambillah koper ya, ambil koper. Nah, lepas udah ambil koper nih ceritanya ya, terus kita masuklah lagi ya, masuk lagi gitu kan. Kan dulu kalau misal udah ambil koper kan kita keluar ya kan, kita keluar ambil travel mau pulang ke tempatnya masing-masing gitu kan ya dulu ya. Tapi sekarang enggak, kita keluar, terus nanti di situ ada petugas TNI atau Pak TNI ya, ditanya. Di situ ada tulisannya belok kiri Wisma Atlet, belok kanan ke hotel. Terus Pak TNI bilang mau kemana, mau ke Wisma Atlet, berarti belok kiri. Oke, kita belok kiri. Nah, belok kiri terus belok kanan ya. Di situ kita nunggu lagi ya, nunggu arahan lagi dari Pak TNI. Kalau bilang nanti nunggu bis dulu, terus dikasih arahan. Kalau misal kemarin gitu ya, arahannya saya Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu semuanya 10 hari, terkecuali dari Afrika, dari Denmark, terus dari Inggris ya. 3 negara itu ya, itu minimal 2 minggu atau lebih ya karantinanya. Selepas sudah dikasih arahan sama Pak polisinya, terus kita nunggu bis atau nunggu penjemputan ya, nunggu penjemputan. Oke, karena kita nunggu lagi lah, nunggu kurang lebih 15 menitan ya, 15 menitan kita udah nunggu. Lepas itu karena TNI-nya bilang udah boleh masuk gitu ya, tapi ini apa yang tadi itu barcode-nya itu nggak boleh hilang, karena itu penting banget. Kalau misal langsung hilang, langsung lapor ke petugas TNI-nya ya, pokoknya itu jangan sampai hilang. Saya nggak ada sampelnya karena udah dikasih sama petugas ya, jadi itu nggak boleh hilang ya. Nah, lepas itu karena udah apa ya, bisnya itu udah datang, terus di situ kita keluar. Di situ ada TNI lagi, ada Pak TNI, tunjukin barcode-nya ya, ditunjukin barcode-nya lagi, kita tunjukin, terus sama Pak TNI-nya itu dicek gitu ya. Oke, boleh masuk ya. Nah, selepas udah masuk kita keluar dari bandara itu, dan di situ juga ada Pak TNI ya. ada Pak TNI lagi gitu ya, terus ada Pak TNI dan harus tunjukkan barcode-nya ya. Kita tunjukkan barcode-nya, oh namanya Mbak Wiwi Sugiarti iya, terus Pak TNI-nya tulis Wiwi Sugiarti ya. Nah, lepas itulah baru kita masuk ke bis ya. Udah masuk ke bis, kita kan nggak tahu kita itu mau dibawa ke Wisma Atlet yang mana ya, kita tuh nggak tahu gitu kan, nggak tahu sama sekali. Terus kita masuklah ke bis ya. Setelah kita udah masuk ke bis ya, di situ nunggu bisnya itu full dulu baru jalan ya. Kurang lebih tuh nunggunya lama juga guys, sekitaran 30 menitan 35 menitan di dalam bis ya, lama ya, sampai kepanasan. Soalnya kan Jakarta itu kan panas banget ya, sampai saya itu keringetnya itu bubukan banget ya guys ya. Apalagi saya kemarin itu pakai baju tebal, dan ini mohon maaf ya, saya kemarin itu nggak pakai hijab ya. Nah terus, lepas itu udahlah, ada salah satu kayak bakul gitu ya, bilang kayak gini, banyak apa ya, ada jual pulsa gitu kan. Pulsanya itu Smartfren, harganya kartu perdana itu 100.000 ya. Di sini memang minimal itu harganya memang entah itu di dalam sini di wismanya atau di bisnya itu semuanya 100.000 ya. Dan ada yang jualan kayak nasi uduk, terus kayak air mineral ya. Saya tuh nggak beli memang guys ya, soalnya ibu-ibu sama bapak-bapaknya bilang gini, lucunya gini ya, kalau nggak beli sekarang nanti di Wisma Atlet itu nggak dikasih makan, dikasih makannya itu nanti jam 5 ya, padahal itu kan baru jam 9 pagi ya, jam 9 pagi gitu kan.
nggak dikasih makan gitu kan. Tapi kan saya mikir-mikir ya, uang segitu ya terus saya nggak beli ya, ini mohon maaf ya, bukan saya pelit atau gimana, enggak ya, cuma kan saya lebih hati-hati sama uang gitu kan ya. Atau juga saya lagi nggak lapar ya, kalau kalian lapar nggak apa-apa beli ya, kalau nggak lapar ya nggak usah beli, karena air mineral satu itunya aja 15.000 ya. Terus nasi uduknya nggak ada dagingnya 20.000 ya kan, eman-eman gitu ya. Kalau saya tuh mau makan mikir ya. Mohon maaf ya, bukan saya itu pelit atau gimana. Nah lanjut cerita lagi ya. Lepas itu udah ya, lepas itu udah terus dimintain sama supernya, dimintain itu paspornya ya, buat jaga-jaga gitu ya. Terus dimintain paspornya sama dikumpulin. Nah lepas itu udahlah kita jalan ya, bisnya itu jalan ya, kurang lebih itu nggak ada 1 jaman sih perjalanannya ya, perjalanannya nggak ada 1 jaman. Terus kita turun ya, berhenti, maksudnya bukan kita turun, berhenti. Terus tukang sopir bisnya itu turunin koper-koper kita gitu kan, turunin koper-koper kita. Nah terus di situ ada Pak TNI lah ya, Pak TNI itu kasih arahan lagi ya, masuk ke dalam bis. Kasih arahannya kayak gini, di sini kalian itu di nomor bis nomor 3 ya, dan di karantina, di nama karantinanya adalah Pasar Rumput Manggarai Jakarta Selatan ya. Terus bisnya nomor 3. Jadi nanti kalau ditanyain kayak gitu ya. Terus di sini ya karantina itu wajib 10 hari, tapi nanti ada petugas lagi, ada arahan lagi, bisa nanya-nanya lagi di dalam, ada arahan lagi gitu kan ya. Terus di sini nggak boleh keluar, nggak boleh beli apa-apa, soalnya di dalam karantina itu nggak ada kantin, bla bla bla, pokoknya kayak gitulah ya, dikasih arahan. Nah lepas itu satu kamar itu boleh 3 orang ya, perempuan dan laki-laki harus dipisah, terkecuali untuk yang suami dan istri itu boleh satu kamar, menunjukkan bukti kalau misal dia atau kalian itu adalah suami istri kayak gitu ya. Nah selepas udah ada pengarahan kayak gitu, kita nunggu dulu di dalam bis. Lepas itu kita turun ya, karena ada arahan, oke, boleh turun gitu, boleh turun. Akhirnya turun, terus nunggu lagi deh di situ ya, sampai 30 menit gitu ya, nunggu di luar 30 menit ya. Nah lepas udah 30 menit terus Pak TNI-nya bilang bis nomor 3 gitu kan, boleh masuk gitu kan. Oke, kita masuklah ke dalam. Terus lepas itu karena kita bawa banyak banget bawaannya, kayak koper kayak gini gitu kan ya. Terus di situ kita dikasih arahan sama petugas ke lantai 3 ya. Terus kita simpan dulu kopernya ya, simpan koper-koper semuanya disimpan gitu, ada tempat khusus untuk nyimpan koper. Nah lepas itu kita masuklah ya, karena kan ada arahannya, di situ ada tulisan ruang pengarahan ya. Terus kita masuk ke situ. Nah di situ itu juga ada arahan dari Pak TNI, 2 Pak TNI ganteng yang imut, yang benar-benar lucu ya, dan baik hati, tidak sombong ya, tidak seperti yang diberitakan bla 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 gitu kan ya. Terus dapat arahan dari 2 Pak TNI itu, arahannya kalau misal boleh yang seperti saya sudah jelaskan, boleh 3 kamar ya, 1 orang itu harus 3 orang, maksudnya 1 kamar itu harus 3 orang, maksudnya mohon maaf ngomongnya belepotan. Satu kamar itu 3 orang, perempuan dan laki-laki, harus dipisah, terkecuali suami istri harus menunjukkan bukti kartu keluarga, kartu nikah, foto kayak gitu ya. Pokoknya harus ada bukti pernikahan ya gitu, soalnya kan biar percaya. Kalau nggak ada buktinya kan kadang nggak percaya gitu ya kan, kayak gitu. Nah lepas udah dikasih arahan, nanti selepas ini ya makan siang dulu, karena udah jam makan siang. Jadi kalian makan siang dulu, habis makan siang terus nunggu dulu ya, di swab yang pertama. Dan terus ada arahan lagi, itu yang tadi barcode yang saya jelaskan sama kalian, itu harus ditulis di pokoknya ada arahannya lah ya, yang itu ya nantinya gitu ya. Kenapa?
lagi nunggu setengah satu, belum ada makanan datang ya guys ya. Nah terus kalau udah kayak gitu mohon maaf, kalau udah kayak gitu pokoknya nanti tuh dikasih arahannya sama dikasih satu lembar kertas kecil ya, cari teman untuk masuk ke kamar ya, itu minimal 3 orang satu kamar ya. Terus nanti kan ada ditulis di kertas kecil nama saya, nama teman saya, nama teman saya gitu kan, terus nomor telepon, terus apa itu tanda tangan gitu kan ya. Pokoknya di situ nanti ada harahan lah ya. Nah selepas itu udah semuanya, kita udah makan siang, kita udah ngisi formulir, pokoknya udah tunjukkan, pokoknya udah ngisi formulir dan tetek mengek gitu kan ya. Lepas itu kita nunggu dulu ya, nunggunya itu agak lama, ini agak lama ya. Kita itu nunggu di situ dari jam makan siang sampai jam 3 ya, benar ya, iya jam 3 sore kita itu nunggu di ruangan pengarahan. Nah lepas udah nunggu di ruangan pengarahan itu sih termasuknya kata petugas kita itu termasuknya lebih awal, soalnya biasanya ada yang sampai malam belum dapat kamar ya, karena memang penuh banget. Kita itu alhamdulillah karena datanya pagi jadi cepet banget dapat kamarnya, itu pun jam 4 sore baru dapat kamar ya, baru dapat kamar, baru bisa masuk ke kamar. Nah karena udah jam 3 terus kita masuk lagi karena ada pengarahan, masuk lagi lah ke ruang swab ya, dan harus tunjukkan yang barcode sama isi formulir tadi, kasihkan ke petugasnya ya. Nah lepas udah kasihkan ke petugasnya terus nanti ditempelin lah salah satu stiker di sini ya, tempelin nama, pokoknya ikut arahan gitu ya. Nah lepas itu nanti dipanggil lah, di swab ya, swab kanan, swab kiri, terus swab mulut ya. Jadi 1, 2 ya udah, terus nanti mulutnya udah. Nah lepas udah disuap, nah barulah kita menuju untuk ngantri lagi untuk ambil kunci ya, untuk ambil kunci. Nah di situ ngantrinya harus 3 orang yang tadi udah saya sebutkan, temennya yang satu kamar ya, jadi ngantrinya harus 3 orang ya, dari 1, 2, 3 gitu kan. Terus harus ada KTP ya. Kalau yang datanya beda, ini mohon maaf ya, kalau datanya beda nggak usah tunjukkan KTP asli kalian ya, nggak usah tunjukin KTP asli kalian, cukup bilang nggak bawa, itu aja udah cukup ya. Jadi yang dibutuhkan adalah barcode yang tadi ya, barcode yang tadi yang udah diisi formulir, terus apa itu paspor, terus apa ya, PCR, terus bukti vaksin, terus apa lagi ya, bukti vaksin, udah kayaknya udah itu aja ya. Nah kasihkan ke petugasnya, nanti ditanya di Taiwan itu udah lama, udah, terus nggak balik lagi, enggak, terus ditanya lagi kerjanya di sana apa, jaga lansia, pokoknya ditanya, udah ditanya. Oke, jadi peraturan di sini ya, peraturan di sini satu kamar itu boleh 3 orang ya, boleh 3 orang ya, tapi untuk cewek-cewek, untuk cowok-cowok, dan untuk suami istri ya. Terus udahlah dikasihkan ke kamar, dan petugasnya bilang lagi nanti swab yang keduanya nanti di hari ke-9, di hari ke-9 swab kedua, dan di dalam kamar ya, petugasnya ke kamar, entah itu siang, pagi, entah itu malam, petugas datang ke dalam kamar, ketok-ketok pintu kamar kayak gitu ya. Jadi udah sih, simple banget sih prosesnya, arahannya juga simple, enggak kayak yang diberitakan kayak gini kayak gitu. Intinya bismillah aja lah ya, semoga itu lancar, nggak ada halangan apapun ya. Alhamdulillah kemarin saya itu prosesnya tuh lancar banget gitu loh ya, nggak seperti yang diberitakan ini udah pusing duluan lah, udah inilah harus itu pelindung HP lah, ini itu. Enggak sih, saya download pelindung HP itu nggak ada gunanya, maksudnya nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai. Soalnya di sini pas waktu di bandara itu udah dikasih arahan semuanya, udah dikasih barcode ya, jadi masuk untuk ke bandara ya, jadi udah dikasih semuanya. Dan petugasnya juga, yang namanya petugas ada yang ramah, ada yang nggak ramah, itu wajar ya. Kalau yang nggak ramah sih ya memang dia itu nggak murah senyum kepada kita, kalau yang ramah itu baru the best ya. Jadi itu aja sih ya untuk pesan saya.
Kalau yang mau pulang ke Indonesia nggak usah khawatir, nggak usah ribet amat, nggak usah takut, pokoknya nggak usah gimana-gimana ya. Di sini tuh aman banget, negara kita itu, negara Indonesia itu aman banget ya. Ada arahnya. Kalaupun mungkin ada hal yang berbau negatif, berbau uang ya, kita itu wajib untuk videoin ya, ataupun kita wajib untuk lapor. Loh kok nggak sesuai gitu loh kok ada biayanya gitu loh, kok kayak gini, itu harus wajib lapor. Karena di sini di karantina itu enggak dipungut biaya apapun ya. Di Wisma Atlet ya itu enggak dipungut biaya apapun. Kita karantina itu 10 hari ya, wajib 10 hari. Dan makan siang itu dijatah ya. Makan siang itu dijatah ya, pagi, siang, malam itu dijatah, enggak bayar sama sekali. Dan untuk air mineralnya di sini kita itu boleh ambil sendiri berapa dus kita mau, itu bisa ambil, asal kuat untuk ngambilnya ya, asal kuat untuk ngambilnya. Nah ini air mineralnya ya, ini kemarin malam saya itu ambil 1 dus ya, tangan saya itu sampai pegel ya, karena berat banget ya, saya itu ambil 1 dus, boleh ambil 2 dus 3 dus itu nggak masalah, yang penting kuat aja ngangkatnya kayak gitu. Jadi oke, cukup sekian aja ya cerita saya, berbagi pengalaman. Untuk kalian yang mau pulang Indonesia jangan takut ya, di negara sendiri kok takut kalau ada yang berbau unsur negatif ataupun gimana ya udah langsung aja di video, langsung aja lapor. Jadilah kita EQ yang pinter gitu ya. Mohon maaf, bukan ngomong yang bodoh atau gimana, maksudnya untuk jaga-jaga sayang uang kalian, karena kan uang itu penting banget ya. 100.000, 200.000 itu penting banget, jadi harus dijaga baik-baik. Karena kan kerja kita tuh capek ya, di luar sana kita tuh capek kerja, kita tuh capek ini itu. Kalau misal uang dibuang secara cuma-cuma kan eman-eman kalau menurut saya. Jadi harus lapor kalau ada hal-hal yang negatif, berbau negatif ya. Jadi oke, cukup sekian aja, saya capek guys ya, ngomong terus dari tadi. Dan mohon maaf untuk kemarin yang bilang kok mbak nggak pakai jilbab, nggak pakai ini, nggak pakai itu ya. Di sini ya saya kan kadang pakai ya, saya kadang nggak pakai, tapi saya itu belum bisa menetap untuk memakainya ya, belum benar-benar bisa itu istiqomah ya untuk selalu memakai jilbab untuk itu. Karena hati saya juga belum, sebenarnya sih bukan nggak niat, ada niat, tapi kan saya takut nanti udah di woro-woro saya udah pakai jilbab, saya udah pakai ini, tapi ternyata nanti hasilnya saya lepas lagi, itu kan saya nggak mau. Dan calon suami saya juga bilang kalau kamu belum benar-benar bisa menetapkan untuk memakai jilbab, lebih baik jangan dulu ya. Kalau mungkin hanya sekedar kita keluar pakai itu nggak apa-apa ya, tapi kalau udah di woro-woro saya istiqomah untuk memakainya, terus alhasil nanti saya lepas, itu kan kayak gimana ya. Saya tuh nggak mau dibilang dibilang baik hanya untuk di depan kalian aja ya, saya tuh nggak mau. Saya itu maunya dibilang baik untuk diri saya sendiri dan untuk yang di atas gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya, saya tuh nggak mau, bukannya gimana ya, saya nggak mau berbohong sama kalian. Memang saya tuh nggak bisa untuk memakai jilbab seterusnya gitu, saya belum sanggup dan saya belum bisa ya. Kalau mungkinan bisa, mungkin ya saya ya intinya gitu ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lah ya. Intinya saya belum siap aja untuk memakai. Kalau hanya sekedar pergi-pergi, kalau hanya sekedar kemana gitu, biasanya saya pakai jilbab atau enggak gitu ya. Saya belum bisa istiqomah banget gitu ya. Jadi mohon maaf ya, saya baca komen kalian, cuma saya itu nggak balas satu persatu ya, mohon maaf ya. Terima kasih banyak yang udah dukung ya kegiatan saya selama saya di Taiwan, perjalanan saya ya dari Taiwan ke Jakarta. Pokoknya terima kasih banyak
Untuk kalian semoga sehat-sehat semuanya, dan yang mau pulang semoga dilancarkan segala urusannya ya, amin ya rabbal alamin. Dan minta doanya ya, semoga karantina saya ini berjalan lancar dan bisa ketemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman Cilacap ya, amin. Oke, jadi cukup sekian aja, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, bye. Ini udah jam berapa ya, belum dikasih makan. Perutnya agak lapar gitu ya. Ya enggak sih, sebenarnya enggak lapar, cuma kan emang di sini tuh ada yang lagi hamil gitu kan, jadi bawahnya kan lapar gitu kan. Jam berapa ini? Udah hampir jam 1. Belum dikasih makan. Oke, bye bye.